Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, kali ini saya akan berbicara tentang kapitalisme politik atau kapitalisme pemilu. Istilah ini sepertinya belum umum. Setelah saya coba gali di referensi tidak banyak, tapi ada banyak tema-tema yang mungkin kita bisa masukkan dalam konsep kapitalisme politik ini. Baik, kita mulai dari pemilu dulu. Pemilihan umum selayaknya yang tertulis dalam konsep demokrasi merupakan landasan demokratis untuk memberikan suara kepada warga negara dalam menentukan pemimpinnya, dan juga ruang bagi warga negara untuk menentukan arah kebijakan negara untuk masa yang akan datang. Namun, dalam konteks kajian yang kita sebut tadi, kapitalisme politik, ada kemungkinan dinamika pemilu itu memungkinkan pemilihan umum yang sejatinya menjadi instrumen untuk mencari pemimpin yang bagus untuk menentukan arah kebijakan yang berpihak kepada rakyat justru dijadikan ajang pencarian keuntungan finansial bagi beberapa aktor. Nah, salah satu aktor yang mungkin bisa kita kenali sekarang adalah keterlibatan korporasi besar atau keterlibatan individu, bisa jadi orang kaya, konglomerat, pengusaha, yang tujuan mereka itu ikut pemilu itu bukan hanya sebatas memberikan satu suara yang mereka miliki, tapi tentu saja untuk mempengaruhi pengambilan keputusan oleh calon pemimpin, yang mereka dukung. Nah, dalam sistem kapitalisme berbasis pemilu ini mungkin bisa kita deskripsikan seperti ini. Korporasi besar atau individu itu mereka memiliki kekuatan finansial, dan tentu saja mereka bisa memengaruhi proses politik. Misalnya dengan cara menyuntikkan dana besar ke dalam kampanye politik, melalui donasi kepada kandidat, atau melalui iklan-iklan politik yang mahal yang mereka tujukan untuk mendukung salah satu kandidat, atau dengan cara memengaruhi opini publik dan mendorong kebijakan yang tentunya setelah pemilu itu menguntungkan bagi kepentingan mereka. Nah, tentu saja korporasi atau individu dengan kepentingan ekonomi finansial ini tentu akan mendukung kandidat memperjuangkan kebijakan yang menguntungkan bisnis mereka. Misalnya kebijakan tentang pajak, regulasi industri tertentu, atau kebijakan perdagangan luar negeri, atau mungkin bagaimana kandidat ini bisa mendukung ekspansi bisnis mereka secara global di masa yang akan datang. Nah, dalam hal ini pemilihan umum bagi mereka bisa menjadi alat untuk mencari keuntungan finansial atau memperkuat posisi mereka di pasar global di masa yang akan datang. Nah, inilah yang perlu kita waspadai. Kenapa pemilih itu harus cerdas? Kita harus mengenali siapa-siapa saja korporasi yang ada di balik seorang kandidat yang mereka dukung. Seperti apa hubungan mereka, bagaimana mereka membangun koneksi, kemudian apa kepentingan mereka. Setidaknya kita mulai harus melakukan pencarian, memperkuat literasi kita tentang orang-orang di balik satu kandidat. Tentu saja ini kita perlukan dalam rangka pertama memperbaiki atau menjaga kualitas demokrasi kita agar bisa berjalan sesuai dengan tujuan utamanya. Kemudian kedua, kita ingin memastikan bahwa jangka waktu ke depan setelah pelaksanaan pemilihan umum, kebijakan-kebijakan itu mewakili kepentingan masyarakat banyak, kepentingan kita sebagai warga, bukan kepentingan-kepentingan sepihak atau kepentingan sempit dari konglomerasi, korporat, atau individual yang secara nyata mereka itu hanya berpikir tentang bagaimana memperkuat kemampuan finansial mereka dan memperkuat kedudukan mereka dalam dunia bisnis di masa yang akan datang. Demikian saja, terima kasih. Secara rinci saya akan bahas pada konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.